Pelatih Filipina ungkap takjubnya kepada timnas Indonesia U23 dan akan terapkan parkir bus di laga nanti. PSSI gerak cepat cari pemain keturunan baru grade A untuk gantikan Oleh Romeni di timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman. Meski skuad muda Filipina sukses menaklukkan Malaysia U23 dengan skor meyakinkan 2-0, pelatih Filipina U23 justru menyatakan ketakutan usai menyaksikan performa luar biasa Garuda Muda yang menggilas Brunei Darussalam U23 dengan skor telak 8-0. Indonesia U23 tampil impresif saat menggasak Brunei Darussalam U23. Kemenangan besar tersebut tak hanya mengukuhkan posisi Indonesia di puncak klasemen sementara, tetapi juga mengirim pesan tegas kepada calon lawan, salah satunya Filipina. Dalam pernyataan usai melihat keganasan timnas Indonesia U23, saya harus jujur, saya terkejut dan sedikit takut setelah melihat pertandingan Indonesia tadi. Cara mereka bermain sangat cepat, penuh tekanan, hanya kombinasi permainan yang luar biasa. Dalam pertandingan melawan Brunei, Indonesia tampil dominan sejak menit pertama. Lini serang Garuda Muda yang dikomandoi oleh pemain seperti Jens Rovens yang mampu menyuguhkan tempo tinggi dengan skema passing pendek dan pergerakan tanpa bola yang aktif. Mereka bermain dalam tempo cepat nyaris sepanjang 90 menit. Itu bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi di turnamen seperti ini. Saya sangat terkejut dengan kemampuan fisik dan kondisi. Bukan hanya kecepatan permainan yang menjadi sorotan, tetapi juga pola segitiga di lini tengah dan sayap yang digunakan Indonesia. Skema ini kerap membingungkan lini pertahanan Brunei dan membuka ruang dengan sangat efektif. Permainan segitiga yang mereka peragakan begitu rapi, sulit dipercaya. Itu dimainkan oleh pemain U23. Mereka bermain seolah sudah bersama selama bertahun-tahun. Ini membuat saya khawatir. Masalah Filipina tidak berhenti pada kekuatan lawan. Kondisi skuad mereka sendiri dinilai kurang ideal jelang laga kontra Indonesia yang akan digelar pada 18 Juli tahun 2025. Meski menang atas Malaysia, kemenangan itu harus dibayar mahal. Dengan kelelahan fisik dan potensi absennya dua pemain kunci, kami tidak melakukan rotasi melawan Malaysia karena pertandingan sangat penting. Tapi hasilnya, beberapa pemain kelelahan dan dua bek utama. Pertama, kami mengalami cedera ringan. Dua pemain yang dimaksud adalah Noah Ledel dan Joshua Merino, pilar utama di lini belakang Filipina. Kedua pemain tersebut diragukan tampil dalam laga melawan Indonesia. Mereka saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Kami masih akan pantau kondisinya dalam 2 hari ke depan. Tapi jika keduanya absen, itu tentu kerugian besar bagi kami. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Filipina adalah profil pemain yang tidak berhasil. Pelatih Filipina U23 menyebut sebagian besar skuadnya terdiri dari pemain yang masih berstatus mahasiswa dan belum bermain secara reguler di level profesional. Kebanyakan pemain kami masih mahasiswa. Mereka punya semangat dan motivasi besar, tapi pengalaman mereka jelas belum selevel pemain Indonesia yang sudah terbiasa tampil di liga profesional dan level internasional. Sebaliknya, Timnas Indonesia U33 yang kini berada di Indonesia, yang kini berada di bawah asuhan Gerald van den Berg, dipenuhi pemain yang sudah kenyang jam terbang, baik di Liga 1 maupun di timnas senior. Pelatih Filipina U23 mengakui hal itu sebagai salah satu perbedaan mencolok yang membuatnya semakin berhati-hati. Laga antara Indonesia U23 versus Filipina U23 pada 18 Juli tahun 2025 kini menjadi laga penentu di grup A. Bagi Indonesia, kemenangan akan memastikan tiket kelima. Sedangkan bagi Filipina, hasil positif menjadi penentu nasib mereka di turnamen ini, terutama bila mereka masih berharap mengungguli Brunei di klasemen akhir. Namun, dengan kondisi fisik pemain Filipina yang kelelahan, potensi absennya dua bek utama, dan rasa gentar yang mulai tumbuh usai melihat performa tim merah putih, tekanan besar kini berada di pundak Gareth McPherson. Bahkan, pelatih Filipina U23 Gareth, James McPherson, mengakui bahwa pihaknya mengirim tim analisis untuk memati-mati laga timnas U23 Indonesia versus Brunei Darussalam. Setelah memenangkan pertandingan tersebut, pelatih Filipina mengirim orang untuk memoti-moti laga timnas U23 Indonesia. Tim analisis ini yang ditempatkan di tribun stadion bertugas untuk menganalisis permainan
yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Gareth James McPherson memastikan akan menganalisis permainan yang dipimpin Gerald Vandenberg. Juru taktik asal Australia tersebut mengaku bakal membongkar kelebihan dan kelemahan skuad Garuda Muda. Saya akan pergi. Sekarang dia duduk di sini di stadion dan dia akan membongkar permainan Indonesia untuk saya. Lalu kita akan bertemu setelah ini menurutnya. Ia masih punya waktu untuk melakukan pemulihan sebelum menghadapi tim asuhan Gerald Vandenberg yang menegaskan bakal memantapkan skuad untuk menghadapi tuan rumah yang akan mendapat dukungan penuh dari supporter. Ya, semua kemenangan adalah kemenangan penting bagi PFF Federasi Filipina dan supporter tim nasional kami selanjutnya bakal mencoba melakukan recovery sebaik yang kami bisa. Pernyataan media Malaysia yaitu Astro Arena yang tak terima usai timnas Malaysia U23 dibantai 2-0 timnas Filipina dan sampai menyindir timnas Indonesia U23 usai bantai timnas Brunei Darussalam 23 dengan skor 8-0. Kekalahan timnas Malaysia U23 dari Filipina U23 dalam ajang Piala FU23 tahun 2025, media Malaysia terutama Astro Arena melontarkan pernyataan keras dalam ulasan dan komentarnya. Astro Arena menunjukkan kekecewaan mendalam hingga tak segan menyebut bahwa kekalahan tersebut adalah tamparan memalukan bagi sepak bola muda Malaysia. Bahkan mereka secara tureng-terengen menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja sang pelatih Nafuzi. Kita melihat statistik, seharusnya Malaysia mampu memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah. Dalam laga tersebut, Malaysia U23 menguasai pertandingan secara mutlak dengan penguasaan bola, mencapai 70% mereka juga lebih sering menyerang dan menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan Filipina U23 yang hanya mencatat 30% penguasaan bola dan bermain lebih banyak bertahan. Namun, kenyataannya Filipina tampil lebih efisien. Timnas Indonesia berat rasanya akan diperkuat oleh Romeni untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dari itu, PSSI akan segera mencari pemain-pemain keturunan baru untuk membela tim merah putih. Olo Romeni sedang mengalami cedera usai membela Oxford United di Piala Presiden ke-2025. Kaki pemain keturunan itu diinjak oleh gelandang Arema FC, Paulinho, saat kedua tim tersebut bertemu pada laga kedua grup A Piala Presiden ke-2025, duel yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 10 Juli tahun 2025. Itu berakhir untuk kemenangan Oxford United dengan skor 4-0 atas Arema FC. Insiden Olo Romeni terjadi pada menit ke-17 setelah ia mencetak gol 3 menit sebelumnya. Usai cedera, Olo Romeni langsung meninggalkan Bandung dan menuju ke Inggris. Pemain berusia 25 tahun itu juga absen saat Oxford United kalah 1-2 dari Port FC pada laga final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Minggu 13 Juli tahun 2025. Cederanya oleh Romeni mengundang petaka untuk timnas Indonesia yang akan bertanding pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober mendatang. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa Oli Romeni berat rasanya memperkuat tim pada saat FIFA Matchday September 2025 melawan Lebanon dan Kuwait. Absennya oleh Romeni membuat PSSI harus bergerak lebih cepat mencari pemain keturunan baru di posisi striker. PSSI terus berkoordinasi agar bisa segera mendapatkan pemain grade A. Untuk kemungkinan ke sana, menambah pemain keturunan selalu terbuka. Tapi kembali lagi, yang kami inginkan ini pemain yang mempunyai kualitas grade A. Ini masih kami terus cari. Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus berbicara intens dengan koleganya di sana. Ucap Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com. Sebenarnya pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, masih bisa mempunyai opsi untuk membawa penyerang timnas U23 Indonesia, Jens Ravin, ke tim senior. Jens Ravin membuktikan diri dengan mencetak 6 gol saat timnas U23 Indonesia menang 8-0 atas Brunei Darussalam pada laga perdana grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 15 Juli tahun 2025. Namun, kata Sumarji,
kualitas Jens Raven masih belum menyamai oleh Romeni. Sebab, lawan yang dihadapinya ini adalah Brunei Darussalam. Jens Raven harus membuktikan diri saat timnas U23 Indonesia melawan Filipina dan Malaysia. Kedua pertandingan itu akan digelar pada 18 dan 21 Juli tahun 2025 di SUGBK. Terlalu jauh. Jangan melihat pertandingan tadi, ini masih awal dan belum lagi bertemu Filipina yang memberikan kejutan saat menang 2-0 lawan Malaysia. Tutup Sumarji.